Allahu sapa Allah taala hale mahaluhur Allah finnari ing dalam neraka alfasanatin kelawan 1000 tahun. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lawi tasalah alluti lawi tasalah lamun adus alluti sapa wong kang wati dubur. Orang yang mewati dubur adus bima ilbahri kanthi banyu segara lam yaji yaumal qiyamati illa junuban. Lam yaji moko ora teko sapa luti yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat illa junuban angin dalam keadaan junub. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih, dados kalau ada seorang laki-laki apabila ada seorang laki-laki dia itu mandi karena faktor dia meliwat, baik itu meliwat istrinya ataupun meliwat orang lain. Okay. Meliwat itu artinya kami ulang yaitu mewati dubur, ngumpuli bojone saking arah dubur dari arah anus. Nah, maka dia nanti tidak akan datang di hari kiamat kecuali walaupun mandinya mandi sampai sebanyak air yang ada di lautan, ya, maka sebanyak air yang ada di lautan, maka dia posisinya nanti kalau di hari kiamat karena saking beratnya siksaan daripada luti, nanti di hari kiamat dia laksana tidak mandi sama sekali, dalam arti dalam posisi dalam keadaan junub. Walaupun dia umpamanya mandi sampai mandi air laut sebanyak air laut, kan nggak mungkin kita mandi sebanyak air laut. Wa qala alaihi salatu wassalam dan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam man utawi sapane wong qobalah iku nyucup sapa man ngambung sapa man gulaman ing bocah cilik bisahwatin kalti syahwat uljimah moko den pecut sapa man bili jamin kelawan picut min narin saking api neraka. Uljimah moko den pecut sapa man bili jamin kelawan pecut min narin saking api neraka. Nek sampai ngambung niki dibolak-baleni saking pentingnya hadis ini sampai Kanjeng Nabi mengulang berapa kali tentang masalah yaitu mencium anak laki-laki kecil yang kita menciumnya dengan syahwat. Uljima moko den pecut sapa man atau di rajam sapa man bili jamin kelawan pecut minarin saking api neraka. Wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam man utawi sapane wong masah iku demek sapa man menyentuh sapa man ulaman ing bocah cilik lanang bisyahwatin kanthi syahwat la'anahullah moko bakal ngelaknat hu ing man Allahu sapa Allah wal malaikatu lan malaikat wan nasulan menungso ajmaun hale sakabehane. Jadi kalau ada seorang laki-laki ini istilahnya coba menyentuh ini, enggak sampai ngambung, menyentuh aja. Menyentuh masuh dengan lamsuh beda nggih. Kalau masuh itu menyentuh dengan bagian dalam. Dengan telapak tangan bagian dalam itu namanya masuh. Tapi kalau lamsuh itu menyentuh dengan telapak tangan bagian luar. Dados nek ngeten niki menyentuh, nek ngeten niki lamsuh, nek ngeten niki masuh, nek ngeten niki lamsuh. Itu perbedaan masuh dengan lamsuh, sama-sama menyentuh. Man utawi sapane yang masa iku demek sapa man, gulaman ing bocah cilik lanang bisyahwatin kanthi syahwat la'anahullah, moko bakal ngelaknat hu ing man Allahu sapa Allah wal malaikatu lan malaikat wan nasulan menungso ajmaun hale sakabehane. Jadi yang melaknat itu bukan hanya Allah tak. Manusia juga melaknat, malaikat juga melaknat. Nggih. Masalahnya kenapa? Kalau kita menyentuh seorang perempuan, ketika kita menyentuh lantas kita syahwat, kita birahi itu sudah wajar. Kenapa? Karena memang identiknya seorang laki-laki itu kepingin ambek wong lanang.
Tapi kalau ada seorang laki-laki menyentuh sama laki-lakinya kok syahwat, itu berarti abnormal, berarti nggak normal. Nggih. Ini saking istilahnya apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi siksaan kepada orang yang menyentuh seorang anak laki-laki dengan posisi dia dalam keadaan syahwat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong adkhalah iku nglebokaken sapa man kubulahu ing kubul nyaman. Kubul itu arah depan, kemaluan arah depan. Fi duburil mraatin ing duburi wong wedok, maksudnya wong wedok ini adalah istrinya, nggak mungkin kalau duburnya orang lain, yang dimaksud ini adalah istrinya. Man utawi sapane wong adkhalah iku nglebokaken sapa man kubulahu ing kubul nyaman ing penisiman fi duburi mraatin ing dalem dubure wong wedok, ing dalem anuse wong wedok, ba'atsahullah maka ngutus bangkitno sapa Allah, ba'atsah maka bangkitno sapa Allah hu ing man, ba'atsah maka bangkitno hu ing man Allah sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, wa huwa hale utawi man antanuh minal jifah, iku luwih basin minal jifah tinimbang batang. Jadi kalau batang itu kita sepandai-pandai menyimpan batang, menyimpan bangkai, itu suatu saat kita akan tercium. Sak pinter-pinter tiang, sak pinter-pinter wong, dia kalau menyembunyikan batang atau menyembunyikan bangkai, nanti suatu saat akan tercium, akan didapati, akan ditemui. Kayak umpamanya nun sewu wonten tiang matene tiang, wonten tiang matene tiang, kemudian dia disembunyikan dengan cara apapun, baik itu dengan cara dia dimasukkan ke dalam sumur atau dibuang, nanti suatu saat akan ketahuan. Apalagi di zaman-zaman sekarang, yaitu zaman-zaman yang canggih, ya, zaman yang canggih. Wa huwa hale utawi man antanu ikulih basin minal jifanti tinimbang bangkai, tinimbang batang, uduroe batang, tapi kalau bahasa Indonesianya bangkai. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, idza ata nalikani nekani arrajulu sapa wong lanang arrajula ing wong lanang, fahuma moko utawi karuni zaniyani iku padha-padha zina karuni. Zaniyani iku padha-padha zina karuni. Artinya apabila seorang laki mainan sama laki-lakinya, artinya homo. Nggih, homo. Nah, maka hal ini dinamakan sama-sama berzina. Demikian pula apabila ada seorang perempuan mendatangi sama-sama perempuan ini kita ngerti nggih wonten. Wa idza atat almar'atu, lan nalikane nekani sapa almar'atu wong wadon, almar'atah ing wong wadon, fahuma moko utawi karuni zaniyatani iku padha zina karuni. Demikian pula apabila ada perempuan sama-sama perempuannya lesbi, maka itu sama-sama dikategorikan zina. Kalau bahasa sekarangnya dikatakan LGBT biasanya, okay? Golongan LGBT. Wa idza atat almar'atu nalikani teko nekani sapa almar'atu sapa wong wadon almar'ata ing wong wadon, fahuma moko utawi keduanya karuni zaniyatani iku zina karuni. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, mangqabbala hulaman bisyahwatin, mongman utawi sapane wong qabbalah iku nyucup sapa man, ngambung sapa man hulaman ing bocah cilik, ing bocah lanang cilik, bisyahwatin kanthi syahwat, faka'annama moko koyok-koyok zina sapa man ma ummihi beserta umi iman, beserta ibunya man, sab'ina maratan 70 kali. Kita ya mencium anak kecil niki saking katai Pak nggih, saking istilahnya saking pentingnya sampai Kanjeng Nabi itu membolan-baleni ngulang-ngulang di dalam hadis ini. Barang siapa yang mencium seorang laki-laki, anak laki-laki bisyahwatin kanthi syahwat, faka'an nama maka koyok-koyok zina sapa man ma'a ummihi, zina ma'a ummihi beserta umminya, beserta ibunya.
ngambung alek lanang bocah lanang cilik, maka dia kayak saking dosane gede, kayak dia berzina dengan apa? Ibunya. Ma'umihi sab'ina maratan 70 kali, 70 kali. Wa man lan utawi sapane wong zina iku zina sapa man ma'umihi serta ibu iman maratan wahidatan kelawan satu kali, kelawan satu ambalan, saambalan, fakaan nama moko koyok kotalah mateni semuman sab'ina wong 70 apane nabiyan nabine. Nek barang siapa yang dia itu berzina dengan orang tuanya, ada seorang kan kadang-kadang kan ngoten Pak nggih sakniki Pak, zaman-zaman wis edan. Kadang-kadang orang tuanya berzina sama anaknya berzina sama orang tuanya. Ya, dari anak laki-laki yaitu berkumpul sampai ibu. Demikian pula dari anak perempuan kadang-kadang dikumpuli ambek bapak. Itu sehingga akan menimbulkan zina. Biasanya hal yang demikian itu karena faktor-faktor yang membuat dia terangsang. Sehingga walaupun anaknya sendiri, karena setan itu Pak sudah kalau merasuk kepada manusia itu nggak peduli siapa saja. Jangankan kita manusia biasa, ya, sampai Nabi Yusuf pun beliau itu andai kata bukan seorang nabi, beliau itu apa? Beliau itu juga akan berzina. Karena beliau nabi, akhirnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dihalangi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara burhan rabbi. Ya, keduanya sama-sama senang. Nabi Yusuf senang kepada Siti Zulaikha juga senang kepada Nabi Yusuf. Laula ara burhan rabbi, andai kata dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan melakukan perkumpulan zina. Ini seorang nabi, padahal nabi itu dimaksum. Karena nabi ini nabi, nggak mungkin seorang nabi itu melakukan hal yang tidak baik atau apalagi kayak zina. Tapi kalau kita manusia biasa, ya, para wali itu bisa jadi juga berzina Pak. Banyak di antara wali yang bisa berzina. Kemarin di dalam masalah bab zina sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya banyak cerita-cerita dari bab zina, yaitu termasuk salah satunya Abu Syahmah yang kemarin kita ceritakan, yaitu putranya dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan juga banyak ceritanya Berseso, ya, Berseso seorang wali yang mempunyai santri 60.000, ya, mempunyai santri 60.000, dia santrinya bisa terbang semua, bisa berjalan di atas lautan, di atas air, ya. Berseso walaupun seorang wali, ya, karena wali itu tidak seperti nabi dimaksum dalam arti kategori di mahfud, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diuji gara-gara dia apa? Gara-gara dia melihat seorang yang ahli ibadah di masjid, kemudian setelah dia melihat seorang yang ahli ibadah di masjid, dia menginginkan seperti orang yang ahli ibadah di masjid tersebut, seorang pemuda. Kemudian dengan seorang pemuda diarahkan, kemudian diberi apa? Minuman, yaitu seteguk minuman keras, yang mengakibatkan biasanya kalau orang itu sudah minuman keras, nek tiang niku pun ngombe ombian minuman keras, maka efek sampingnya, maka akan yang menjadi imbas itu adalah seorang perempuan. Maka akan nanti imbasnya adalah seorang perempuan, dalam arti akan zina. Makanya kalau ketika kita melihat ada orang yang minum minuman keras, jangan sampai keluarga kita dari yang perempuan, jangan sampai melewati di depan orang-orang yang minuman keras. Kenapa? Karena identiknya kalau minuman keras itu mesti libatnya kepada zina, kepada perempuan. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong latoh iku liwat sapa man, wati dubur sapa man, fi gulamin ing dalem, yaitu bocah cilik, arek lanang sing cilik, asbahah moko dadi sapa man fi qabrihi ing dalem kuburan iman hinziron, yaitu babi. Ya, kalau kita sampai meliwat seorang anak kecil, maka nantinya ketika kita sudah berada di alam kubur, ini nanti akan menjadi seekor babi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, idza lamisal gulamu, nalikane demek sapa al gulamu, sapa ulam, sapa bocah kecil, al gulama ing bocah kecil, sama-sama kecilnya, sama-sama anaknya, ihtazzah al arsyuh,
moko dadi gunjing al arsu opo aras. Ya, ketika wis apa namanya masa-masanya adalah masa yang sudah punah, sudah rusak, ya, cilik pada cilike, lanang pada lanange pada cilike, wedok pada wedoke pada cilike, kumpul sama-sama syahwat, maka yang namanya aras itu ya, ihtazzal arsu, aras itu akan menggunjing, Pak. Ya, akan gunjing, ketika akan goncang, ketika ada apa? Ada liwat antara laki-laki yang sama laki-lakinya, yang sama-sama kecilnya, atau perempuan yang sama perempuannya, yang sama-sama kecilnya, lesbi, maka yang namanya aras akan guncang. Dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan anak yang kayak demikian. Wa qalatis samawatu, lan ngucap as-samawatu apa piro langit. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Ukmurna melintau sapa sirana ing kita, nahtofuhu hale nyambar sapa kita hu ing man, ya, sampai yang namanya langit, ya, langit yang 7 itu memohon kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk menyambar, ya, untuk menyambar siapa? Menyambar seorang laki-laki, seorang anak kecil pada kecile yang dia itu apa? Syahwat. Homo pada cilike, lesbi pada cilike. Itu sampai yang namanya apa? Langit itu meminta kepada Allah untuk diizinkan. Ada yang membaca ukmurna, ada yang membaca umirna. Ya. Ya, diperintahkan aku. Wa qalatil ardu, lan ngucap sapa al ardu apa bumi. Ya, bumi yang 7 juga demikian. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ukmurna belintau panjenengan nang ing kita, nablauhu ing yen to nguntal sapa kita bumi hu ing man. Ya, kayak nek langit meminta kepada Allah ketika terjadi seorang anak sama anaknya, perempuan sama perempuannya, meminta langit kepada Allah agar diizini untuk menyambar, ya, untuk menyambar apa? Seorang anak tersebut. Demikian pula bumi, ketika terjadi demikian, maka bumi meminta kepada Allah untuk diizini akan nguntal, ya, nguntal atau menenggelamkan apa? Menenggelamkan seorang anak tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam, la ta'tun nisa'a fi astahinna, la ta'tu aja nekani sapa sira kabeh an-nisa'i ing pira-pira perempuan, an-nisa'a ing pira-pira wong wadon, fi astahihinna ing dalam arah belakang, fi astahihinna di dalam apa? Arah belakang, maksudnya di dalam anusnya. Fa innallaha, fa sak temene Allah, fa innallaha maka sak temene Allah, la yastahyi iku ora wirang sapa Allah, ora isin sapa Allah, minal haqqi saking jelasno perkara kang bener. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan Allah, hadis dalam kitab Lubabul Hadis sudah kami baca, dan ini dijelaskan di dalam kitab syarahnya, yaitu Tauqihul Qaul yang disarai oleh Syekh Nawawi Banten. Dijelaskan di sini wa fi zawajir, dan di dalam kitab Zawajir itu kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa fi zawajiri, dan di dalam kitab Zawajir, qala sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tabrani, ing dalam riwayat Imam Tabrani, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, arba'atun utawi perkara papat, yusbihuna iku dadi arba'atun fi ghadabillahi ing dalam murkanya Allah, wa yamsunah lan sore-sore sapa arba'atun fi sukhtillahi, yusbihuna iku isu-isuan sapa arba'atun fi ghadabillahi ing dalam murkani Allah, wa yamsunah lan sore-sore sapa arba'atun fi sukhtillahi ing dalam murkani Allah. Qila lahu wa man hum ya Rasulullah, diucapkan lahu bagi man, wa man hum ya Rasulullah, wa man lan iku sapa, wa man lan iku sapa hum utawi man ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutasyabbihuna minar rijal bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa bil rijal, yaitu orang yang besoknya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada 4 golongan, 4 kelompok,
ya, 4 kelompok yang pada waktu pagi dia mendapatkan laknat dari Allah, demikian pula pada waktu sore dia akan mendapatkan laknat dari Allah, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah al-mutasyabbihuna minar rijal bin nisa, yaitu seorang laki-laki yang menyerupai dengan seorang perempuan, atau kalau sekarang dikatakan wandu, ya, orang wandu. Wandu itu bukan wandu-wandu yang mempunyai 2 kelamin, itu bukan. Ya, wandu istilahnya seorang laki-laki, dia itu apa, bermodel perempuan, yang perempuan bermodel laki-laki. Nah, al mutasyabbihuna iku pira-pira wong kang nyerupai minar rijali saking pira-pira wong lanang, bin nisa iklawan pira-pira wong wadon, wal mutasyabbihat. Nah, wal mutasyabbihat ini tomboy. Tomboy itu artinya seorang perempuan tapi pawaannya berpawaan seorang laki-laki, tomboy. Wal mutasyabihatulan pira-pira wong wadon minan nisa saking pira-pira wong wadon, wal mutasyabihat pira-pira wong kang nyerupai minan nisa saking pira-pira wong wadon bilijali kelawan pira-pira wong lanang. Wallazi ya'ti bil albahimah, yang nomor 2 wallazi ya'til bahimah, yaitu seorang yang melakukan kepada hewan, ya. Hewan umpamanya kan sekarang kan banyak Pak, nggih. Bukan hanya manusia, kadang-kadang karena kalau nggak ada lagi, sampai hewan pun disetubui. Nekani sapa man al-bahimati ing hewan. Hewan disetubui, ya, karena nggak ada lagi, takut. Kalau kita menyetubui seorang laki-laki atau menyetubui seorang perempuan, kadang-kadang menjadi kasus. Tapi kalau menyetubui hewan kan nggak menjadi kasus, kan kadang-kadang itu, sehingga dilampiaskan kepada hewan. Nah, besok itu kalau kayak gitu, ya, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala baik waktu pagi dan juga baik waktu sore. Itu yang nomor 2. Walladzi terus bil rijal walladzi ya'ti al-bahimah walladzi ya'ti ar-rijalah, dan seorang laki-laki yang juga mendatangi kepada sama laki-lakinya. Ya, tadi yang satu perempuan, laki-laki macak wong wedok, yang nomor 2 wong wedok macak wong lanang, sing nomor 3 yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menekani atau menjima atau ngumpuli hewan, yang nomor 3 yaitu laki-laki yang syahwat kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki syahwat kepada seorang laki-laki. Berarti besok di hari kiamat itu yang ada 4 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dia akan mendapatkan murka Allah, di waktu sore juga dia akan mendapatkan murka Allah. Salah satunya di antaranya tadi ada seorang laki-laki menyerupai perempuan, nomor 2 seorang perempuan menyerupai laki-laki, nomor 3 yaitu seseorang yang kumpuli atau menzinai atau ngumpuli binatang, yang nomor 4 seorang laki-laki yang kepingin atau syahwat kepada seorang laki-laki. Itu 4 golongan. Di sini yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong qabbala iku nyucup sapa man ngambung sapa man gulaman ing gulam ing bocah cilik lanang cilik bisyahwatin kelawan syahwat, azabahullah moko bakal nyiksahu ing man Allahu sapa Allah taala hale mahalu Allah finarih ing dalam neraka, ainari jahannam, tegese neraka jahannam. Neraka jahannam Pak, neraka yang paling dalam. Neraka yang paling dalam sudah neraka jahannam. Alfasanatin sekelawan selama 1000 tahun. Wa in kana Ibrahimah, senajan ono sapa man iku Ibrahimah iku Nabi Ibrahim Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Umpamanya Pak, tapi nggak mungkin. Umpamanya nabi-nabi sampai melakukan kayak gitu. Ya, ini tetap siksaannya malah lebih parah. Ini walaupun itu Nabi Ibrahim. Wa in kana Ibrahim, senajan Nabi Ibrahim Khalilullah yang kekasihnya Allah. Wa Musa, dan Nabi Musa kalimullah yang merupakan orang yang diajak ngomong kali Allah Subhanahu wa taala. Wa Isa, dan Isa ruhullah, dan Isa yaitu yang menjadi ruhnya Allah. Ya, umpamane Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa melakukan hal yang demikian dalam arti senang nawang lanang, maka siksaannya melebihi dari umatnya. Siksaannya melebihi dari umatnya. Kayak kita di bulan suci Ramadan, kita laksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan.
Demikian pula sebaliknya, di bulan suci Ramadan kita melakukan kejelekan juga akan dibalas 10 kali kejelekan kalau di bulan suci Ramadan. Tapi kalau di luar bulan suci Ramadan, kalau kita melakukan satu kebaikan balasannya 10, tapi kalau kita melakukan kejelekan cuma sama-sama satu kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau itu kejelekan. Tapi kalau kebaikan berlipat ganda. Kalau di luar bulan suci Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alluti bima'il bahri lam yaji yaumal qiyamati illa junuban. Alluti utawi wong kang liwat wati, ya, wong kang wati dubur, ya. Bima'il bahri yaitu dia itu mandi lawi kita salah lamun mandi sapa alluti bima'il bahri kelawan banyu segara lam yaji maka ora teka sapa alluti yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat illa junuban angin dalam keadaan junub. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man qabbala gulaman bi syahwatin, man utawi sapane wong qabbala iku ngambung sapa man gulaman ing bocah cilik bi syahwatin kanthi syahwat uljimah makodin pecut sapa man bili jamin kelawan pecut minarin saking api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man massah gulaman bi syahwatin, man utawi sapane wong massah iku mas demek sapa man gulaman ing bocah lanang cilik bi syahwatin kanthi syahwat, la'anahullah maka nglaknat hu ing man Allah sapa Allah wal malaikat wan nasulan manungsa ajmaun hale sak kabehane. Ya sudah dijelaskan mulai tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam dan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong adkhala iku nglebokaken sapa man kubulahu ing kubulnya man ke penisnya man fi duburi mraatin ing dalem anuse wong wedok. Maksudnya tadi sudah dijelaskan anus wong wedok yaitu anusnya perempuan istrinya yang dimaksud. Kalau istrinya orang lain otomatis bahaya Pak. Nggih Pak nggih. Kita jangankan sampai ngumpuli dari arah belakang, kita demek bojone wong liya itu membahayakan kepada kita. Ba'atsahullah maka ngutus hu ing man Allah sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wa huwa hale utawi man antanu iku libasin minal jifati saking bangkai. Wa fi riwayatil Ahmad lan riwayat kedua Imam Ahmad wa lan liyani Imam Ahmad an Abi Hurairah tah saking Sayyidina Abi Hurairah, man utawi sapane wong ata iku teka sapa man kahinan ing kahin iku apa namanya Pak, apa namanya kalau datang ke itu kahin itu dukun. Man utawi sapane wong ata iku teka sapa man kahinan ing kahin ing dukun, fasaddaqahu maka beneraken sapa man hu ing kahin bima yaqulu kelawan apa yang diucapkan, au ata utawa teka sapa man imro'atan ing wong wadon haidon hale keadaan au ata utawa teka sapa man imro'atan ing wong wadon fi duburiha ing dalam duburi imro'ah faqad bari'ah maka teman-teman lebaran sapa man. Faqad bari'ah maka teman-teman lebaran sapa man mimma saking barang unzila kang den turunaken apa ma ala Muhammadin ing atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ai hada ini istahalla dzalik. Ya, maksudnya kalau sampai kita datang kepada kahin, kepada dukun dan kita membenarkan apa yang diucapkan dukun, demikian pula kita datang yaitu mengumpuli istri kita dari arah belakang, mengumpuli istri dari arah belakang, atau kita datang posisi di mana istri kita dalam keadaan head. Jok sampai Pak nggih ngapunten ing kathah. Jangan sampai ketika istri kita dalam keadaan halangan head kita kumpuli. Niku konsekuensinya Pak bahaya. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang anak, ya, menjadikan seorang anak, maka anaknya sudah pasti itu Pak, yang dalam kitab-kitab itu sudah pasti dia itu akan jadikan anak yang kena penyakit kusta, ya, penyakit kusta dalam arti dia itu nanti anggota tubuh kita itu, anggota tubuh anaknya itu nanti itu akan merotoli Pak, kupingi merotoli, ya, irungi merotoli, terus meripati, walhasil dalam arti tidak sempurna lah, ya, tidak sempurna. Oleh karena itu ketika istri kita dalam keadaan haid, jangan sampai kita mendekati. Yang kita boleh mendekati itu kalau umpamanya kita sudah memang benar-benar nggak kuat, kita boleh mendekati fauqul izar, di atasnya sarung.
di bagian atas atau bagian bawah, yaitu di bawah lutut, rukbah, di bawah lutut atau di atas sarung, boleh kita ngumpuli. Tapi kalau umpamanya kita bisa, kita berusaha untuk menjauhi, ya, karena konsekuensinya sing enak pulau kali panjenengan, tapi sing menjadi konsekuensi yang menjadi akibat adalah anaknya yang menjadi akibat. Akhirnya akibatnya anaknya kena penyakit kusta, ya. Kalau jenengan sing lakoni gak opo-opo, ibu gak opo-opo, tapi anaknya, ya, ketika kita mempunyai anak sing sudah istilahnya cacat, maka kita kadang-kadang pada orang lain kita sudah beda, Pak, ya, kita sudah kadang-kadang nggak pede ketika kita sudah bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, kalau sampai anak istri kita dalam posisi head, kita seharusnya untuk menjauhi, ya, jangan sampai kita mengumpuli. Kalau kepingin mengumpuli memang sudah nggak kuat, sudahlah kita laksanakan bagian atas. Nggih. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ida ata arrajulu arrajulah, nalikane teko nekani sapa arrajulu sapa wong lanang arrajula ing wong lanang, maksudnya wong lanang padha wong lanange bil liwat kelawan wati liwat, bil liwat kelawan wati liwat yaitu wati dari belakang, wal mufakhadah dan mufakhadah itu artinya pupu ketemu pupu, paha ketemu paha, ya, paha ketemu paha. Kalau bahasa biasanya kalau di bahasa itu mairil, ya, mairil biasanya. Wal mufakhadah dan mufakhadah. Maka ini ancamannya fahuma zaniyani, maka utawi karune zaniya itu zani. Wahadil fa'il, utawi hati wong kang sing lakoni ala hadis zina ing atase hati zina ingka muhsonan, lamun onok sapa wong iku muhsonan iku muhson, artinya muhson itu dalam arti dia sudah mempunyai istri. Kalau yang perempuan sudah mempunyai suami, ya, yurjamu maka den rajam. Dirajam itu, Pak, dilempari, ya, dilempari, dirajam dengan batu yang mana badannya dimasukkan dalam tanah, yang diperlihatkan hanya kepalanya tok, kemudian dilempari batu sampai mati. Beda dengan had. Kalau had itu dicambuk sampai 100 kali cambukan, ya, sampai 100 kali cambukan. Tapi kalau dirajam itu cuma dilempari dengan batu tapi sampai mati. Wa illam yakun muhsonan, lamun ora ono sapa wong iku muhsonan iku muhson dalam arti tidak punya suami atau tidak punya istri, ya, yujladu maka den jilid sapa man, dicambuk sapa man mi'atan kelawan 100, ya. Wa huwa azharu qauli Syafi'i, utawi iki, ya, azharu qauli Syafi'i yaitu paling azharnya dua pendapatnya dari Imam Syafi'i, ya, paling azharnya dari dua pendapatnya Imam Syafi'i, maksudnya paling azharnya yaitu paling unggulnya dari dua pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu umpamanya ada seseorang yang melakukan kayak gitu, maka bisa jadi dia boleh dihad, bisa jadi boleh dia dirajam, dihad dipukuli 100 kali cambukan. Kalau dirajam dia dilempari batu, yang dia dikubur hidup-hidup sampai kepala kemudian dilempari batu, itu namanya dirajam. Wa idza atat almar'atu lan nekani sapa almar'atu sapa wong wadon almar'ata ing wong wadon bisihak iku, Pak, nun sewu, bisihak itu artinya kemaluan ketemu kemaluan. Nek wong wedok iku adu kemaluan. Bisihak itu artinya adu kemaluan. Yang kalau perempuan bisihak adu kemaluan. Nah, biasanya kalau wong wedok iku kalau kayak gitu. Bisihak kelawan sihak adu kemaluan. Fahuma moko utawi keduanya, yaitu perempuan sama perempuan, zaniyatani iku zina karuni. Qala Abu Muslim, ngendika sapa Imam Abu Muslim, wa haddu fa'ilatis sihak, utawi batese hati wong kang nglakoni sihak al habsuh ilal mauti, yaitu di al habsuh dikeker itu artinya dipenjara, yaitu ditahan ilal mauti sampai mati.
Wa qala alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man qabbala gulaman bisyahwatin, man utawi sapane wong qabbala iku ngambung sapa man gulaman ing bocah lanang cilik bisyahwatin kanthi syahwat, faka'an nama maka kaya-kaya utawi faka'an nama maka kaya-kaya zina sapa man ma'umihi serta ibu iman sabiina marwatan kelawan 70 ambalan. Waman lan utawi sapane wong zina iku zina sapa man ma'umihi kelawan ibuke marwatan wahidatan satu kali, faka'an nama maka koyok kotalah mateni sapa man sabiina ing 70 nabiyan ing nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, man utawi sapane wong latoh iku liwat sapa man mati dubur sapa man fi gulamin ing dalem bocah cilik asbahah moko isu-isuan sapa man fi qabrihi ing dalem kuburan man hinziron dadi babi. Demikian sedikit apa yang bisa kami sampaikan di dalam hadis Lubabul Hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kita bisa meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.